Salah satu ciri khas keberadaan organisasi akan terlihat dari kegiatan administrasi surat menyurat, di mana kegiatan administrasi surat menyurat adalah merupakan salah satu tugas dari sekretaris organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika sekretaris organisasi akan membuat surat yang sejenis dan akan ditujukan kepada lebih dari satu orang ataukah beberapa orang. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Pembuatan administrasi surat menyurat tentunya tidak terlepas dari sejauh mana pengetahuan dan juga pengalaman sekretaris organisasi, terutama ketika akan membuat surat yang sejenis dan akan ditujukan kepada lebih dari satu orang ataukah beberapa orang. Oleh karena itu, agar lebih mudah memahami untuk membuat surat yang sejenis dan akan ditujukan atau dialamatkan ke lebih dari satu orang atau ke beberapa orang, maka dapat kita mengambil salah satu contoh surat keputusan yang biasa dibuat oleh sekretaris organisasi, di mana melalui surat keputusan tersebut tentunya tidak terlepas dari personil-personil seperti personil kepanitiaan atau personil kepengurusan, mulai dari ketua sampai dengan bagian-bagian yang ada dalam struktur kepanitiaan atau struktur kepengurusan tersebut sampai dengan anggota seksi atau ke anggota bidang, di mana surat keputusan tersebut dibuat satu jenis yang salinannya akan ditujukan kepada beberapa orang sesuai dengan struktur kepanitiaan atau struktur pengurus yang ada dalam surat keputusan tersebut. Dari contoh surat keputusan tersebut yang biasa dibuat oleh sekretaris organisasi, maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika sekretaris organisasi akan membuat surat yang sejenis yang akan ditujukan kepada lebih dari satu orang atau banyak orang, yaitu yang pertama adalah ketika sekretaris akan membuat surat yang sejenis dan akan ditujukan kepada beberapa orang atau lebih dari satu orang, maka langkah utama yang harus diperhatikan adalah mengumpul dokumen-dokumen pendukung yang akan dijadikan sebagai referensi atau yang akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat isi surat, seperti mengumpulkan identitas yang diperlukan, yang selanjutnya akan dijadikan salah satu acuan dalam pembuatan surat. Dan ketika identitas dari yang bersangkutan tidak memungkinkan diuraikan dalam surat tersebut, maka dapat dimuat melalui lampiran surat tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah mengumpulkan referensi dan juga identitas-identitas yang diperlukan ketika akan membuat surat yang sejenis yang akan ditujukan kepada beberapa orang atau lebih dari satu orang, sehingga ketika diperlukan lampiran surat, maka langkah utama yang perlu dilakukan oleh sekretaris organisasi adalah membuat lampiran surat terlebih dahulu sebelum membuat isi surat sesuai dengan jenis surat yang akan dibuat, di mana ketika sekretaris membuat lampiran surat terlebih dahulu, maka tentunya akan mempermudah sekretaris ketika akan membuat isi surat. Kemudian yang ketiga adalah setelah membuat lampiran surat, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh sekretaris adalah membuat isi surat yang disesuaikan jenis surat dan juga tentunya memperhitungkan lampiran surat yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah sekretaris telah membuat lampiran surat dan juga isi surat, maka selanjutnya sekretaris organisasi tentunya akan memberikan penomoran surat, di mana terkadang ketika kita membuat surat yang sejenis dan akan ditujukan kepada beberapa orang atau lebih dari satu orang, terkadang kita membuat penomoran surat yang berbeda, sementara yang sebenarnya adalah ketika surat yang sejenis, meskipun dialamatkan ke beberapa orang atau lebih dari satu orang, maka nomor suratnya hanyalah satu. Selain akan mempermudah sekretaris untuk membuat surat, juga tentunya tidak melakukan pemborosan nomor surat, dan surat tersebut tentunya akan disampaikan salinannya kepada yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah setelah sekretaris telah membuat lampiran surat, isi surat, dan juga memberikan penomoran surat, maka langkah selanjutnya adalah menggandakan surat tersebut yang selanjutnya akan disampaikan kepada semua pihak yang memerlukan, termasuk yang bersangkutan sesuai dengan jenis surat yang dibuat. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa
Hal penting yang harus diperhatikan oleh sekretaris organisasi ketika membuat surat yang sejenis dan akan ditujukan kepada beberapa orang atau lebih dari satu orang, maka sekretaris organisasi tentunya mengumpulkan referensi-referensi pendukung seperti identitas-identitas yang akan dimuat melalui lampiran surat, dan juga tentunya akan dipergunakan oleh sekretaris organisasi untuk membuat isi surat. Dan tentunya sekretaris organisasi juga perlu mengetahui bahwa surat yang sejenis meskipun dialamatkan kepada beberapa orang atau lebih dari satu orang, nomornya hanya satu, sebab selain mempermudah sekretaris dalam membuat surat yang sejenis tersebut, juga tidak melakukan pemborosan nomor surat. Semoga bermanfaat, dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan grup yang lainnya. Dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang, dan sudah melebihi 10.000 subscriber. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.